Dalam gelapnya malam Jakarta, ketika deru motor hanya bersaing dengan suara jangkrik dan sesekali klakson dari kejauhan, ada kisah yang tak akan terlupakan. Bukan tentang kemacetan, bukan pula tentang tarif promo atau customer rewel. Tapi tentang sebuah perjalanan yang tidak seharusnya dilanjutkan. Cerita ini berasal dari seorang driver ojek online, sebut saja namanya Mas Gito, lelaki parubaya yang menggantungkan hidupnya di atas jok motor metik miliknya. Malam itu, selepas Isya, ia baru saja menyelesaikan order ke-8 dan berniat pulang. Tapi sebuah notifikasi masuk, dengan suara khas yang ia kenal baik. Orderan masuk, penjemputan di Jalan Mawar, tujuan, TPU Rawagenting. Mas Gito sempat ragu. Kuburan itu sudah lama terkenal dengan cerita-cerita aneh. Banyak ojol lain menolak order ke sana, bahkan ada yang mengaku mengalami kerasukan. Tapi malam itu, Mas Gito butuh tambahan pemasukan. Anaknya di rumah sedang sakit, dan biaya berobat belum terkumpul. Ia menekan tombol, terima order, dan sejak itulah semuanya berubah. Tidak ada yang bisa mempersiapkan kita untuk hal-hal yang berasal dari dunia lain. Kadang, bentuknya seperti manusia. Kadang, suaranya terdengar lembut. Tapi jangan terkecoh. Dunia mereka tidak mengenal jam operasional. Inilah kisah nyata yang disampaikan kembali oleh salah satu teman ojol Mas Gito, dan kini viral di komunitas driver. Kisah tentang keberanian, ketulusan, dan batas tipis antara dunia hidup dan dunia arwah. Kadang rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Tapi jika datang dari arah barat, menjelang tengah malam, pikirkan 2 kali. Inilah kisah, order terakhir. Ojol antar penumpang ke kuburan angker, siapkan dirimu. Karena cerita ini bukan hanya membuat merinding, tapi juga membuatmu menunduk, dan berpikir dalam-dalam. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di tengah kesunyian malam yang membungkus kota, suara mesin motor Mas Gito terdengar lirih mengisi jalanan yang lengang. Lampu jalan yang remang membuat bayangannya seolah menari-nari di aspal. Udara malam terasa dingin menusuk, dan aroma tanah basah setelah hujan sore masih tersisa samar. Namun, malam ini berbeda. Ada rasa aneh yang menggantung di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mas Gito menatap layar ponselnya, mata yang lelah seketika mencuri pandang pada satu notifikasi baru. Penjemputan di Jalan Mawar, tujuan, TPU Rawagenting. Kuburan itu sudah lama terkenal dengan cerita mistis dan aura menyeramkan. Sejak dulu, banyak driver ojol menghindari area itu, takut pada hal-hal gaib yang sering menghantui, tapi malam ini, Mas Gito tak punya pilihan. Suara kecil di dalam hatinya bertempur dengan logika. Anakku sakit, dan ini satu-satunya cara aku dapat uang tambahan malam ini, gumamnya pelan sambil menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol, terima. Suara notifikasi yang biasa kini terdengar seperti lonceng peringatan. Motor melaju pelan, meninggalkan keramaian kota dan masuk ke jalanan sepi. Di kejauhan, bayangan pepohonan dan makam mulai terlihat samar, diterangi cahaya redup bulan. Sesekali, angin dingin menyapu wajahnya, membawa bisikan-bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Mas Gito mengayuh gas lebih kencang. Hatinya mulai berdebar, bukan hanya karena jalan yang sepi, tapi karena sesuatu yang terasa bukan manusia menunggu di ujung perjalanan. Ia mencoba menenangkan diri, berdoa dalam hati agar malam ini hanya perjalanan biasa. Namun, rasa takut itu terus menguat. Dari kejauhan, sosok samar mulai muncul,
berdiri di depan gapura kuburan dengan tubuh yang tegap dan wajah tak terlihat jelas di gelapnya malam. Mas Gito menengok ke belakang, memastikan tak ada orang lain di jalan. "Ini hanya bayangan, cuma bayangan," bisiknya pelan, mencoba menepis ketakutan yang merayap masuk. Tapi, dalam hatinya, ia tahu malam ini akan menjadi kisah yang tak pernah ia lupakan. Mas Gito menarik nafas dalam-dalam saat motornya semakin dekat ke gapura kuburan itu. Lampu motor menerangi tanah yang retak-retak dan deretan nisan tua yang berjejer rapi, seperti menyambut kedatangannya. Suasana hening, kecuali suara ranting yang berderak diterpa angin dingin. Tiba-tiba, di sisi jalan, sosok itu melangkah pelan ke arahnya. Tubuhnya tinggi, berpakaian lusuh, dengan wajah yang tak terlihat jelas dalam bayang-bayang gelap. Mas Gito memaksa menahan napas, hatinya berdegup kencang. "Mau naik, Pak?" tanyanya sambil menurunkan kecepatan. Sosok itu mengangguk pelan, tanpa suara. Mas Gito merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tangan yang diulurkan sang penumpang dingin dan lembab saat menggenggam stangnya. Ia menoleh sekilas ke samping, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya. Mereka mulai melaju memasuki jalan setapak menuju bagian terdalam kuburan. Lampu motor menyorot makam-makam yang mulai terlihat lebih menyeramkan, dengan tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Aroma tanah dan bau busuk samar-samar menguar di udara. Mas Gito mencoba mengalihkan pikirannya pada keluarga di rumah, berharap keberanian ini bisa membawa berkah. Namun, suara bisikan pelan mulai terdengar di telinganya, seperti rintihan yang hanya bisa didengar di batas antara nyata dan gaib. "Pak, maaf, saya cuma ingin cepat sampai," ucap Mas Gito, suaranya bergetar. Tapi sosok itu tetap diam, memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hati Mas Gito mulai merasa tidak nyaman. Tapi ia tak bisa membatalkan order ini. Ada sesuatu yang menahannya, seakan ada janji yang harus ditepati. Malam itu bukan sekadar perjalanan biasa, ada pelajaran hidup dan keteguhan iman yang harus ia hadapi. Mas Gito semakin dalam masuk ke area kuburan. Jalan aspal berganti dengan tanah berdebu yang tak rata, bergelombang, penuh batu kecil dan ranting kering yang berserakan. Suara mesin motornya menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, selain sesekali desiran angin dingin yang menggerakkan ranting-ranting pohon. Di sampingnya, penumpang misterius itu duduk diam, tubuhnya kaku seperti patung. Wajahnya tak pernah menoleh, hanya menatap lurus ke depan, membuat udara di sekitar semakin berat dan mencekam. "Pak, bentar lagi sampai, kan?" tanya Mas Gito, mencoba mencairkan suasana, meski suaranya bergetar. Tapi tak ada jawaban. Hanya hening yang membalas. Mas Gito merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Seperti mata-mata yang mengintai dari balik pepohonan, atau bayangan yang menempel di belakang. Ia merasakan napasnya jadi berat, dan hati yang berdebar tidak hanya karena jalanan buruk. Setelah beberapa menit, ia melihat tanda batu nisan besar yang sudah retak, dan di dekatnya ada pohon besar dengan ranting menjuntai seperti tangan raksasa. Di situ, motor mulai melambat karena jalannya makin sulit. Mas Gito menoleh sedikit ke penumpangnya. Sosok itu masih diam membisu, tapi tiba-tiba tangan dingin itu meraih bahunya. Sekejap, tubuh Mas Gito terasa seperti tersentak listrik, seluruh bulu kuduknya berdiri. "Kita hampir sampai," suara dalam pikirannya berkata, meski ia tahu itu bukan suara manusia. Mas Gito menelan ludah. Ada satu perasaan yang tak bisa ia jelaskan, campuran antara takut, penasaran, dan rasa tanggung jawab yang berat. Ia tahu, malam ini tak sekadar soal mengantar, tapi tentang mempertaruhkan iman dan keberanian. Malam semakin pekat.
Angin malam yang dingin berhembus pelan, membawa suara bisikan yang tak jelas asalnya. Mas Gito mengeratkan genggaman pada setang motor, mencoba tetap fokus pada jalan berlubang di depannya. Suasana kuburan itu berubah menjadi lebih hidup, tapi bukan hidup yang biasa, melainkan hidup penuh misteri yang menakutkan. Sesekali, dari balik pepohonan, bayangan-bayangan samar tampak bergerak, seakan mengintip dan mengawasi setiap langkah mereka. Mas Gito mengusap keringat dingin di dahinya, walau udara malam sedingin es. Hatinya berdebar tak karuan. "Tolong, jangan tinggalkan saya," tiba-tiba terdengar suara lirih dari sisi motor. Mas Gito menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Penumpangnya tetap diam membisu, wajahnya seperti terkubur dalam bayang gelap. Bisikan itu terus mengusik pikirannya. Ia tahu, kuburan itu menyimpan rahasia yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Rahasia tentang orang-orang yang tak pernah pergi, yang tetap menunggu di sana. Mas Gito mencoba menguatkan hati dan berkata dalam hati, "Aku harus kuat. Ini untuk keluargaku." Seketika, suara bisikan itu berubah menjadi doa pelan, seperti suara ibu yang memohon dan memaafkan. Hatinya tersentuh, air mata hampir jatuh membasahi pipinya. Dalam malam yang penuh kegelapan dan ketakutan, Mas Gito menyadari satu hal, meski dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan misteri, tetaplah pegang erat iman dan hati yang tulus. Mas Gito dan penumpangnya sudah jauh memasuki bagian terdalam kuburan. Jalanan makin sempit dan berlumpur, diterangi samar oleh sinar rembulan yang tertutup awan gelap. Suara langkah kaki lain mulai terdengar, beriringan dengan detak jantung Mas Gito yang berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, tapi hanya ada kegelapan dan bayang-bayang pohon yang bergoyang. "Siapa itu?" pikirnya. Namun, ia sadar, tak ada orang lain di sana, hanya dirinya dan sosok penumpang misterius. Di antara nisan yang berdiri rapi, terdengar suara-suara samar, seperti orang berbisik dan menangis. Mas Gito menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Ia ingat pesan ibunya yang selalu berkata, "Kalau kamu takut, ingat Tuhan selalu melindungi." Tiba-tiba, penumpangnya memecah keheningan dengan suara pelan, "Terima kasih sudah mengantarkanku." Suara itu seperti dari jauh, penuh keikhlasan dan penyesalan. Mas Gito menoleh, tapi sosok itu sudah berubah menjadi cahaya putih yang perlahan menghilang ke dalam gelap malam. Ia terdiam, merasakan sesuatu yang hangat mengisi dadanya. Malam itu, Mas Gito belajar bahwa terkadang, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani melangkah meski takut. Bahwa dalam gelap sekalipun, ada cahaya yang tak terlihat, membawa harapan dan pengampunan. Setelah sosok penumpangnya menghilang, Mas Gito duduk terdiam di atas motornya. Angin dingin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang berguguran. Rasa takut dan lelah perlahan berubah menjadi kehangatan aneh di dadanya, seolah ada kekuatan yang menemaninya dalam kesendirian. Matanya menatap langit yang mulai samar tertutup awan. Dalam hati, ia berbisik, "Aku tidak sendiri." Meski gelap menyelimuti, ada harapan yang mulai tumbuh dari keraguan dan ketakutan yang ia rasakan sebelumnya. Suara burung hantu terdengar jauh, mengiringi kesunyian malam yang mulai terasa damai. Mas Gito tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang antar jemput, tapi pelajaran hidup yang dalam. Bahwa kadang, kita harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya sejati. Ia menyalakan mesin motornya perlahan dan mulai kembali ke jalan utama. Namun, langkahnya kini lebih ringan, hatinya lebih tenang. Ia membawa pulang bukan hanya uang tambahan, tapi juga keberanian dan keikhlasan yang selama ini ia cari. Keesokan paginya, Mas Gito duduk termenung di teras rumahnya. Mata lelahnya menatap langit yang mulai cerah, sementara pikiran dan perasaannya masih terjebak dalam pengalaman malam yang tak biasa.
ia teringat kembali sosok penumpang misterius itu, yang bukan sekadar penumpang biasa. Ada kisah pilu yang tersembunyi di balik tatapan kosongnya, ada penyesalan yang mendalam di balik keheningan itu. Istrinya yang sedang memasak di dapur memanggil, "Gito, kamu kenapa? Kelihatan capek sekali." Mas Gito menghela napas, mencoba tersenyum. "Aku cuma ngerasain sesuatu yang beda, Bu. Malam itu bukan cuma antar jemput biasa." Ia sadar bahwa kadang, hidup memberi kita pelajaran melalui cara yang tak terduga. Dan keberanian, ketulusan, serta kesabaran adalah kunci untuk melewati segala cobaan. Malam itu, Mas Gito kembali menerima orderan dari sebuah alamat yang tidak biasa, dekat kuburan tua yang dikenal angker. Hatinya masih menyisakan kegelisahan dari pengalaman sebelumnya, tapi rasa tanggung jawab memaksa dia melaju. Saat ia melintasi jalan sepi, bayangan-bayangan samar mulai muncul di tepi jalan. Ranting-ranting pohon bergesekan, menciptakan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Mas Gito menyesali hatinya yang ragu dan bertanya dalam hati, "Kenapa aku selalu kembali ke tempat ini?" Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari kejauhan, memanggil namanya dengan nada yang penuh kesedihan. Ia memperlambat laju motor, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan yang mengintai semakin dekat, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Di momen itu, Mas Gito belajar satu hal penting. Keberanian bukan tanpa rasa takut, tapi kemampuan untuk melangkah meski ketakutan menggerogoti. Motor Mas Gito melaju pelan di tengah kabut tipis yang mulai menyelimuti kuburan. Suara-suara samar terdengar, seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil namanya. Hatinya berdebar lebih kencang, tapi ia mencoba fokus. "Tolong, jangan lupakan aku." Suara itu terdengar lirih, menembus kesunyian malam. Mas Gito menoleh, tapi hanya ada kegelapan dan bayang-bayang yang menari di antara pepohonan. Ia tahu, suara itu berasal dari masa lalu yang tak pernah selesai, dari jiwa-jiwa yang tersesat dan menunggu untuk didengar. Rasa iba dan kesedihan menguasai hatinya. Malam itu, Mas Gito sadar bahwa setiap makhluk, hidup atau tak, punya cerita dan keinginan untuk diingat. Di tengah pekatnya malam, Mas Gito berhenti sejenak di depan sebuah nisan tua yang hampir tertutup lumut. Penumpangnya yang selama ini diam, tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kesedihan dan harapan. "Maafkan aku," suara itu begitu lirih, seolah berasal dari hati terdalam. Mas Gito merasakan getaran aneh di dadanya, seperti ada energi yang mengalir kuat antara mereka. Sosok itu kemudian mulai bercerita, mengungkap kisah pilu yang membuatnya tak bisa pergi. Kisah tentang penyesalan, kehilangan, dan cinta yang tak tersampaikan. Malam itu, Mas Gito belajar bahwa di balik kegelapan dan ketakutan, ada cahaya pengampunan dan kedamaian yang menunggu untuk ditemukan. Setelah malam penuh pengakuan itu, Mas Gito merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Meski penumpang misterius itu telah pergi, kenangan tentang kisahnya tetap melekat di hati. Setiap kali melintas di jalan menuju kuburan, Mas Gito mengingat pelajaran berharga, bahwa setiap jiwa, sekecil apapun, punya cerita dan alasan yang membuatnya bertahan di dunia ini. Ia pun belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan orang-orang di sekitarnya, menyadari bahwa keberanian dan empati adalah kunci untuk melangkah maju. Malam itu terasa berbeda bagi Mas Gito. Udara yang dingin menusuk tulang, dan kabut tipis menyelimuti jalanan menuju kuburan tua yang sering dia kunjungi. Meski sudah beberapa kali melewati rute ini, setiap kali terasa seolah ada sesuatu yang baru menunggu untuk ditemukan, sebuah cerita yang belum selesai. Mas Gito mengayuh motornya perlahan, mencoba menyatukan pikiran yang bercabang. Di benaknya berputar terus kenangan malam-malam sebelumnya, ketika dia mengantar penumpang misterius yang tak pernah bicara, namun meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. "Kenapa aku harus terus datang ke tempat ini?
gumam Mas Gito sambil menatap sekeliling. Kuburan yang dulu hanya tampak sunyi dan sepi, kini berubah menjadi saksi bisu perjalanan jiwa yang penuh penderitaan dan harapan. Dalam perjalanan malam itu, ia melewati makam-makam yang sudah berusia puluhan tahun, dengan batu nisan yang mulai lapuk dan tertutup lumut. Di antara kegelapan dan sunyinya malam, Mas Gito merasa seolah bisa mendengar bisikan-bisikan pelan, cerita-cerita yang terpendam di balik nisan-nisan tua itu. Suara-suara itu bukanlah suara biasa. Mereka adalah suara jiwa-jiwa yang terluka, jiwa yang berharap didengar, dan jiwa yang ingin diberi kesempatan kedua. Hati Mas Gito bergetar, rasa empati dan iba memenuhi dirinya. Ia sadar bahwa keberanian bukan hanya soal melawan ketakutan, tapi juga keberanian untuk membuka hati dan memahami yang tak terlihat. Saat ia berhenti sejenak, ia teringat pesan ibunya dulu. "Nak, jangan pernah menilai sesuatu hanya dari yang tampak. Kadang, yang paling sunyi adalah yang paling butuh kasih sayang." Kata-kata itu seperti menegaskan kembali apa yang sedang dia rasakan sekarang. Malam itu, Mas Gito tak hanya mengantar seseorang ke kuburan angker, tapi juga mengantar dirinya sendiri pada sebuah perjalanan batin yang mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, kematian, dan arti keberanian sesungguhnya. Mas Gito mengayuh motor pelan melewati jalan setapak yang semakin sunyi. Kabut malam menyelimuti pepohonan di sekelilingnya, menciptakan suasana yang dingin dan penuh misteri. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ada tekad yang kuat untuk menyelesaikan perjalanan yang sudah berulang kali ia jalani. Di sepanjang jalan, bayangan-bayangan samar tampak berkelebat, seolah ingin mengikutinya. Namun kali ini, Mas Gito tak lagi gentar. Ia mengingat kata-kata seorang kawan lama, kadang kita harus berani melangkah ke dalam kegelapan untuk menemukan terang yang sesungguhnya. Sesekali, angin malam membawa bisikan lirih yang tak bisa ia mengerti sepenuhnya, tapi hatinya menangkap pesan tersembunyi di balik suara itu. Pesan tentang pengampunan, penyesalan, dan harapan yang tak pernah padam. Dalam kesendirian itu, Mas Gito merasakan kedamaian yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu, setiap langkahnya bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa yang membawanya lebih dekat pada makna hidup sejati. Malam itu, di antara kesunyian kuburan angker, Mas Gito menemukan bahwa keberanian sejati adalah menerima segala ketakutan dan menghadapi masa lalu dengan hati terbuka. Malam semakin larut, angin dingin terus berhembus pelan, mengibarkan daun-daun kering yang berjatuhan di sepanjang jalan setapak menuju kuburan tua itu. Mas Gito masih mengayuh motornya perlahan. Suara mesin yang hampir tenggelam oleh bisikan angin dan kerlip bintang yang samar tertutup awan gelap. Saat itu, dunia seolah menyatu dengan kesunyian yang dalam, membawa suasana sunyi yang membuat segala pikiran dan rasa menjadi lebih jernih. Di tengah keheningan malam, Mas Gito merasakan seolah jiwanya berbicara sendiri, menanyakan hal-hal yang selama ini terpendam dan tak terjawab. "Kenapa aku harus terus kembali ke tempat ini?" pikirnya, dengan hati yang mulai penuh pertanyaan dan kegelisahan. Namun, di balik pertanyaan itu, ada suara kecil yang terus berbisik, mengingatkannya pada nilai hidup yang sebenarnya. Kadang, kita harus berjalan melewati kegelapan untuk menemukan terang yang sejati. Mas Gito menengok ke sekeliling. Kuburan yang selama ini terlihat menakutkan kini tampak seperti saksi bisu perjalanan hidup manusia. Tempat di mana segala cerita berakhir, tapi juga tempat di mana segala kenangan dan penyesalan terkubur. Ia teringat akan sosok penumpang misterius yang pernah ia antar, yang membawa kisah pilu dan keikhlasan yang dalam. Sosok itu mengajarkan satu hal penting, bahwa setiap jiwa yang pergi meninggalkan dunia ini, memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada yang masih hidup. Dengan dada yang sesak dan mata yang mulai berkaca-kaca, Mas Gito menyadari bahwa keberanian bukan hanya soal melawan ketakutan, tapi juga keberanian untuk membuka hati, menerima kenyataan, dan memberi maaf pada diri sendiri dan orang lain. Ia berhenti sejenak, menghembuskan napas panjang,
dan menatap langit yang kini mulai terbuka. Perlahan, awan yang menutupi bulan tersibak, memperlihatkan sinar lembut yang menerangi jalan setapak di depannya. "Ini bukan akhir," bisiknya pelan. "Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru." Malam itu, di tengah sunyinya kuburan yang angker, Mas Gito menemukan ketenangan dan harapan yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan, bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Udara malam semakin dingin menyelimuti tubuh Mas Gito. Angin yang berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan daun kering, seolah mengajak semua kenangan dan cerita lama kembali muncul ke permukaan. Jalan menuju kuburan angker yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi ruang di mana setiap langkahnya penuh makna dan renungan. Mas Gito menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang mulai berlari kencang. Tapi bukan lagi karena takut, melainkan karena beban batin yang terasa semakin berat. Ia tahu, malam ini bukan sekadar antar jemput biasa, melainkan perjalanan yang membawanya menyusuri lorong-lorong kehidupan dan kematian yang selama ini ia abaikan. Dalam kesendirian itu, ia mulai mengingat kembali wajah-wajah orang yang pernah ia temui dalam hidupnya, keluarga, teman, dan juga orang asing yang pernah singgah. Semua memiliki kisah yang berbeda, tapi satu hal yang sama, mereka semua manusia dengan rasa takut, harapan, dan penyesalan. "Kadang, aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri hingga lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tak terlihat," pikir Mas Gito dengan getir. "Dan kadang, aku lupa untuk memberi waktu dan perhatian yang mereka butuhkan." Malam itu, di tengah kegelapan dan bisu kuburan, Mas Gito belajar bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Ada saatnya kita harus berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menaklukkan ketakutan, tapi tentang menghadapi kenyataan dengan hati yang tulus. Ketika bulan mulai muncul di balik awan gelap, menerangi jalan setapak yang ia lalui, Mas Gito merasa seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari pengampunan, dari kesadaran akan nilai kehidupan, dan dari keberanian untuk melangkah maju meski jalan di depan masih penuh misteri. "Terima kasih," bisiknya pelan, seolah berbicara pada diri sendiri dan juga kepada jiwa-jiwa yang pernah ia temui. "Karena kalian, aku belajar menjadi manusia yang lebih baik." Dengan mata yang berkaca-kaca dan hati yang mulai tenang, Mas Gito melanjutkan perjalanannya, yakin bahwa di balik kegelapan malam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Langit malam tampak kelabu. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang tak kasat mata. Suara jangkrik pun nyaris lenyap, seakan mereka pun tahu, malam ini berbeda. Mas Gito kini berdiri di depan gapura tua pemakaman itu. Tubuhnya kaku, bukan karena takut, melainkan karena satu hal, firasat yang entah mengapa terasa begitu dalam menusuk relung hatinya. Lampu motor dinyalakan samar. Terangnya hanya menyorot beberapa meter ke depan, tak cukup untuk menembus kabut tebal yang menggantung di antara makam-makam tua yang berserakan. Batu-batu nisan berdiri miring, sebagian retak dan ditumbuhi lumut, menjadi saksi bisu waktu yang tak pernah berhenti berjalan. Mas Gito berjalan kaki kini, meninggalkan motornya, dan melangkah masuk ke area pemakaman. Tapi langkahnya terasa berat. Setiap pijakan seolah membawanya masuk ke masa lalu yang kelam. Ia merasa ada yang mengikutinya. Tapi bukan sosok menakutkan, melainkan rasa rindu. Rindu akan seseorang. Di balik deretan pohon Kamboja yang menjulang sunyi, ia berhenti. Di hadapannya, sebuah nisan tua dengan nama yang telah pudar. Namun Mas Gito tahu benar, siapa yang dikubur di sana. Tangannya perlahan menyentuh batu itu, dan ia duduk bersimpuh. "Ibu, ini aku," katanya pelan.
Suaranya nyaris tak terdengar, tapi hatinya bergetar hebat. Ya, ini makam ibunya. Yang sudah lama ia abaikan. Yang dulu, karena kesibukan bekerja siang malam, tak sempat ia ziarahi. Yang kepergiannya bahkan hanya bisa ia iringi lewat doa dari kejauhan. Dan kini, semua rasa bersalah itu kembali menyeruak, menggenang di dada seperti air bah. Maaf, aku terlalu sibuk mencari uang. Terlalu sibuk menghindari duka. Aku pikir, aku kuat. Tapi ternyata, aku hanya pengecut yang lari dari kehilangan, lirihnya sambil menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Malam itu, Mas Gito tak bertemu hantu. Tapi ia bertemu hampa. Kekosongan dari jiwa-jiwa yang menanti untuk diingat, untuk didoakan, untuk dimengerti. Ia sadar bahwa tak semua yang tinggal di kuburan adalah arwah penasaran. Kadang, mereka hanya ingin didoakan oleh orang-orang yang mereka cintai. Mereka hanya ingin dikenang. Dan untuk Mas Gito, malam ini bukan lagi sekadar antar jemput pelanggan misterius. Malam ini adalah saatnya ia pulang. Bukan ke rumahnya, tapi ke nuraninya. Kebagian hatinya yang dulu pernah ia tutup rapat karena takut merasa bersalah. Sebelum ia pulang, Mas Gito menabur bunga di makam ibunya. Lalu berdiri perlahan, menatap langit yang mulai terbuka. Di antara kabut yang menghilang, seberkas cahaya bulan muncul, jatuh tepat ke nisan itu. Seolah ibunya menjawab, "Aku sudah maafkan. Pulanglah dengan tenang, Nak." Malam makin larut. Udara dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Mas Gito berjalan kembali menuju motornya dengan langkah pelan, pikirannya masih bergelayut pada makam ibunya. Tapi begitu sampai di motornya, ia terdiam. Di jok belakang, sudah duduk sosok perempuan muda. Tubuhnya kurus, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan gamis putih sederhana, dan wajahnya pucat pasi, hampir seperti tanpa warna darah. Mas Gito mematung. "Mas Gito, bisa antar saya pulang?" Suara perempuan itu lirih, tenang, tapi ada kesedihan mendalam yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia tahu, ini bukan manusia biasa. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut, hanya iba. Keheningan menyelimuti mereka saat motor mulai melaju menyusuri jalan-jalan sunyi desa, menembus pepohonan yang menjulang kaku seperti penjaga dunia lain. Lampu-lampu jalan sudah padam sejak kilometer sebelumnya. Seakan dunia memilih tidur lebih awal, meninggalkan mereka berdua dalam sunyi yang menggetarkan. Selama perjalanan, Mas Gito sesekali menoleh ke kaca spion. Perempuan itu hanya diam menunduk. Tapi dari arah belakang, terdengar isak pelan. Tangis yang seperti ditahan terlalu lama. "Mas," suara itu kembali terdengar. "Kalau saya meninggal di jalan, tapi jasad saya belum ditemukan, apakah saya tetap bisa pulang?" Pertanyaan itu membuat leher Mas Gito meremang. Namun ia tetap fokus, menahan diri untuk tidak gemetar. "Kamu pasti bisa pulang, asal ada yang mendoakanmu," jawab Mas Gito pelan. Perempuan itu tertawa pelan, namun getir. "Tapi saya anak yatim, Mas. Gak ada yang tahu saya hilang. Gak ada yang cari." Hening. Hati Mas Gito diremas rasa bersalah yang aneh. Ia merasa sudah pernah dengar suara ini sebelumnya. Tapi di mana? Tiba-tiba perempuan itu menunjuk jalan kecil di tengah hutan. "Lewat sini, Mas. Saya dikubur di situ." Mas Gito menghentikan motornya perlahan. Menatap ke arah jalan setapak itu dengan sorot mata yang mulai basah. Ia tahu, malam ini ia akan menyaksikan sesuatu yang tak bisa ia lupakan seumur hidup.
Perempuan itu turun dari motor. Kali ini wajahnya lebih jelas, matanya sembab, tapi cantik. Ia menunduk sopan. "Terima kasih, Mas Gito. Karena sampean, saya bisa pulang malam ini." Lalu, tubuhnya menghilang. Perlahan, memudar di bawah angin malam. Tak ada suara, tak ada kilatan cahaya. Hanya aroma melati yang tertinggal, menggantung lama di udara. Mas Gito menggigil. Bukan karena takut, tapi karena tersadar, penumpang terakhir malam itu adalah arwah dari gadis muda yang dulu pernah ia tolak karena tujuannya terlalu jauh dan medan terlalu gelap. Dan ternyata, gadis itu meninggal di malam yang sama. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Mas Gito sampai di rumah. Langit masih berwarna biru gelap, burung pun belum berkicau. Tapi tubuh Mas Gito gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa bersalah yang begitu dalam, menyesakkan dada. Ia terduduk lemas di beranda rumahnya. Helm masih melekat di kepalanya. Tangannya dingin. Matanya merah menahan tangis yang tak sanggup lagi ia tahan. "Saya anak yatim, Mas. Gak ada yang cari saya." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Bukan hanya karena menyayat hati, tapi karena ia tahu, ia pernah membuat keputusan yang salah. Ia pernah menolak seorang gadis yang meminta diantar, dengan alasan medan terlalu gelap, terlalu jauh, terlalu berisiko. Malam itu, ia menyesal. Tapi ia tak pernah tahu, gadis itu menghilang sejak hari itu. Dan kini, gadis itu pulang dalam wujud arwah. Mas Gito membuka ponselnya. Ia cari berita lama, menggali semua artikel tentang orang hilang di sekitar daerah tempatnya bekerja. Hingga akhirnya ia menemukan satu berita pendek, sederhana, namun menghantam hatinya. Remaja perempuan bernama Intan, 17, dilaporkan hilang dalam perjalanan pulang kerja lepas malam dari warung makan. Terakhir terlihat menunggu ojek online di depan minimarket daerah Wonosari. Pencarian masih berlanjut. Lokasi terakhir ponsel menunjukkan pergerakan menuju arah hutan pemakaman Soka. Mas Gito menatap layar ponsel itu lama. Nafasnya berat. Intan, nama itu kini terasa begitu dekat. Ia yakin, itulah gadis yang tadi malam ia antar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Hatinya makin hancur. Ia tak pernah berniat membiarkan siapapun celaka. Tapi kenyataan berkata lain, tangannya bergetar saat mengetik sesuatu. Ia membuka media sosial. Membuat unggahan, bukan untuk sensasi, tapi untuk menebus. Ia menuliskan kisah tentang Intan. Tentang gadis yang kini telah kembali, tapi dalam bentuk berbeda. Ia juga meminta siapapun yang mengenal Intan, untuk ikut mendoakannya. "Maafkan saya, Dek," bisiknya pelan. "Kalau saja malam itu aku lebih peduli daripada takut. Kalau saja aku berhenti sebentar saja, mungkin kamu masih hidup." Tak lama, unggahan itu menyebar luas. Banyak yang mulai bicara tentang Intan, bahkan ibunya pun menghubungi Mas Gito. Seorang ibu yang selama ini hanya bisa pasrah. Suara di telepon terdengar lirih, parau, namun penuh ketulusan. "Terima kasih, Nak, sudah mengantar anak saya pulang." Dan di detik itu, Mas Gito tahu. Kadang, dosa tidak berasal dari niat jahat, melainkan dari pilihan untuk tidak peduli. 3 hari setelah unggahan Mas Gito viral, satu pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal, tapi dengan nama yang begitu ia ingat dari berita itu. "Saya ibunya Intan, Mas." Mas Gito langsung terdiam saat membaca pesan itu. Matanya terasa panas, jemarinya tak langsung membalas. Di dalam hati,
Ada rasa campur aduk yang tak bisa dijelaskan. Antara malu, bersalah, dan lega. Akhirnya, Tuhan memberi kesempatan untuk menebus. Esoknya, Mas Gito menemui sang ibu. Di rumah kecil di pinggiran desa, perempuan tua itu menyambutnya dengan senyum tulus yang justru menambah sesak dada. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya kurus. Tapi mata itu menyimpan lautan kesabaran yang luar biasa. Mereka berdua duduk di ruang tamu sederhana. Di dinding terpajang foto Intan, mengenakan seragam SMA. Senyumnya manis. Tapi kini, senyum itu hanya tinggal kenangan. "Terima kasih, Mas," kata sang ibu dengan suara bergetar. "Selama 2 tahun ini, saya nggak pernah tidur nyenyak. Rasanya seperti anak saya masih hidup, tapi entah di mana. Tapi semalam, saya mimpi. Intan datang. Dia bilang dia udah pulang. Saya tahu, itu karena Mas Gito." Mas Gito menunduk. "Saya yang seharusnya minta maaf, Bu. Saya yang salah malam itu. Saya pernah melihat dia. Tapi saya menolak." Air mata mulai mengalir dari matanya, perlahan. Tanpa kata, sang ibu menggenggam tangannya erat. Lalu berkata, "Kadang Allah tidak menguji kita dengan keburukan, tapi dengan pilihan. Terima kasih karena sudah memilih untuk peduli. Meski telat, hari itu, mereka bersama tim relawan dan warga sekitar menuju lokasi yang ditunjukkan arwah Intan di malam terakhir. Hutan kecil yang sepi, dengan jalan setapak yang tertutup semak. Di titik yang ditunjukkan, warga mulai menggali dengan hati-hati. Dan benar saja. Dalam waktu tak lama, ditemukan tulang belulang dan sisa pakaian yang identik dengan yang dikenakan Intan saat terakhir terlihat. Semua terdiam. Beberapa perempuan menutup mulutnya menahan tangis. Ibunda Intan mendekat. Ia duduk di tanah. Tangannya menyentuh tempat itu dengan lembut, seolah sedang membelai rambut anaknya. "Pulanglah, Nak." Ibu sudah ikhlas, tangis meledak. Bukan hanya sang ibu, tapi semua yang hadir. Termasuk Mas Gito. Hari itu, jasad Intan dimakamkan dengan layak. Disyalatkan, didoakan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ibunya bisa tidur dengan tenang, karena anaknya telah benar-benar pulang. Seminggu setelah pemakaman Intan, hidup Mas Gito tak lagi sama. Setiap malam, ia duduk di teras rumahnya, memandangi langit malam yang kini terasa lebih sunyi, tapi juga lebih tenang. Seperti ada sesuatu yang kembali ke tempatnya. Bukan hanya Intan, tapi juga bagian dari jiwanya yang dulu pernah hilang dalam rutinitas, kejaran target, dan ketakutan-ketakutan kecil yang tak ia sadari telah membuatnya mati rasa. Kini, setiap kali menerima pesanan, Mas Gito tidak hanya melihat peta dan tarif. Ia melihat manusia. Ia belajar menebar rasa takut di balik pesan singkat pelanggan. Ia tahu, di balik tiap titik jemput, ada cerita. Ada harapan untuk pulang dengan selamat. Dan ia tak mau lagi menjadi saksi yang diam saat seseorang tersesat di tengah jalan pulang. Malam itu, ia membuka aplikasinya seperti biasa. Tapi kini, ada satu perubahan. Di dashboard ponselnya, ia memasang foto kecil Intan. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pengingat. Bahwa pekerjaan yang dianggap sepele ini, ojek online, bisa menjadi penentu hidup dan mati seseorang. Di akhir malam, ia membuat sebuah video singkat di media sosial. "Namaku Gito. Aku hanya pengemudi ojek online biasa. Tapi malam itu, aku diantar ke pemakaman oleh seorang penumpang
yang ternyata sudah lama meninggal. Namanya Intan. Dia hanya ingin pulang, dan alhamdulillah, kini dia benar-benar sudah pulang. Buat teman-temanku sesama ojol, ingatlah, kadang, satu keputusan kecil kita bisa menyelamatkan atau menghilangkan satu nyawa. Jangan remehkan permintaan yang tampak sederhana. Di balik itu, bisa jadi ada jeritan minta tolong yang tak terdengar. Jangan hanya mengejar bintang 5. Kejar juga ridha dari yang di atas. Video itu viral. Komentarnya penuh tangis, doa, dan rasa haru dari sesama pengemudi, bahkan dari orang-orang biasa yang tak kenal dunia ojol. Banyak yang menuliskan, "Terima kasih sudah mengingatkan. Semoga Intan tenang di sana." Saya juga pernah menolak penumpang karena takut. Saya menyesal. Disitulah Mas Gito paham. Arwah Intan tak hanya menuntunnya ke kuburan malam itu, tapi juga menuntunnya keluar dari kuburan hatinya sendiri, yang selama ini beku, takut, dan acuh tak acuh. Kadang, yang angker bukan kuburan, tapi hati yang menolak peduli. Dan sejak malam itu, Mas Gito selalu sedia untuk menjemput siapapun, entah manusia atau bukan. Karena siapapun berhak pulang, meski lewat jalan sunyi yang tak biasa. Pesan moral, kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga melupakan rasa peduli pada sesama. Padahal, satu keputusan kecil bisa berdampak besar bagi hidup orang lain. Penumpang yang tampak mencurigakan mungkin sedang dalam bahaya. Belajar untuk lebih peka, bukan curiga berlebihan, tapi berani untuk peduli. Rasa takut memang menjaga kita dari bahaya, tapi terlalu takut bisa membutakan kita dari kesempatan berbuat kebaikan. Baik yang hidup maupun yang sudah tiada, semua ingin kembali ke tempatnya. Kadang, kita hanya perlu menjadi jembatan agar mereka bisa tenang. Dalam pekerjaan apapun, keikhlasan dan empati bisa membuat perbedaan nyata. Jangan anggap remeh apa yang kamu lakukan hari ini, karena bisa jadi itu berdampak besar bagi hidup orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian. Thank you.